implementasi ini, kita dapat menggunakan Kafka sebagai komponen inti, di mana pada sisi konsumen, kita melakukan agregasi dan menuliskannya ke dalam tabel database yang dioptimalkan untuk pembacaan. Selain itu, kita juga memiliki opsi untuk memanfaatkan Kafka Streams atau KSQL untuk mengoptimalkan dan menyederhanakan aliran data. Salah satu keuntungan utama dari CQRS dengan meningkatkan Materialize View, adalah kemampuan untuk melakukan Halo, selamat datang. Selamat berjumpa kembali di channel The Legend Programmer, dengan saya Prof. Dance. Pada kesempatan Secret Timeline kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan saya mengenai Event-Driven Architecture. Kita masuk ke bagian ke-9. Adapun, judul kita kali ini, adalah Materialize Views dan Polyglot Views sebagai next levelnya dari CQRS. Mari, kita mulai. Materialize Views, sama seperti superhero dalam dunia database, yakni RDBMS View. View ini menjadi penyelamat kita, dengan kemampuannya untuk mengagregasi data dan mempercepat pencarian, tanpa harus melibatkan proses join atau relasi yang rumit. Mereka adalah hasil langsung dari kecerdasan query sebelumnya, terus diperbarui secara otomatis, setiap kali ada perubahan dalam tabel-tabel yang terlibat. Sebagai contoh, bayangkan kita membutuhkan data tentang jumlah pengguna yang aktif di setiap halaman situs. Biasanya, kita harus melakukan pemindaian query yang memakan waktu pada tabel pengguna dan tabel kunjungan pengguna. Namun, dengan jumlah kunjungan pengguna yang mungkin mencapai ribuan setiap hari, proses penghitungan total data menjadi sangat berat. Tetapi, dengan melakukan kalkulasi sebelumnya menggunakan trigger pada view pengguna atau aksi aktif pada halaman tertentu dan menyimpannya dalam sebuah tabel view, maka pencarian jumlah pengguna aktif per halaman menjadi sangat cepat dan mudah. Konsep yang sama, dapat diimplementasikan dalam CQRS, dengan bantuan Kafka untuk membuat proses menjadi asinkron. Dalam implementasi ini, kita dapat menggunakan Kafka sebagai komponen inti, di mana pada sisi konsumen, kita melakukan agregasi dan menuliskannya ke dalam tabel database yang dioptimalkan untuk pembacaan. Selain itu, kita juga memiliki opsi untuk memanfaatkan Kafka Streams atau KSQL untuk mengoptimalkan dan menyederhanakan aliran data. Salah satu keuntungan utama dari CQRS dengan meningkatkan Materialize View, adalah kemampuan untuk melakukan penskalaan horizontal secara terpisah, antara bagian yang menangani perintah, commands, dan bagian yang menangani query, read, sehingga proses menulis tidak lagi terikat oleh proses kalkulasi yang memakan waktu dan rumit. Tidak peduli seberapa besar data yang kita miliki, untuk pencarian teks, analisis kumpulan data, atau pencarian berbasis kunci, ada beberapa jenis database yang dapat memenuhi kebutuhan kita. Namun, tidak ada satupun jenis database yang dapat memenuhi setiap kebutuhan pencarian data. Dengan menerapkan CQRS, kita bisa memiliki satu proses penulisan, write, yang universal, tetapi beragam model tampilan, polyglot view, untuk mengaksesnya. Sebagai contoh, dalam kasus di atas, kita bisa membuat tampilan, view, untuk mengagregasi total data pengguna aktif per halaman dan memvisualisasikan distribusi kunjungan halaman, sehingga kita dapat mengetahui halaman mana yang paling sering dikunjungi oleh pengguna. Jadi, di sini kita akan memiliki dua view dengan pengguna yang berbeda. Selain itu, dengan CQRS, kita memiliki fleksibilitas untuk menggunakan berbagai jenis database sesuai dengan kebutuhan tampilan yang berbeda. Sebagai contoh, kita dapat mengintegrasikan Elasticsearch dan Redis ke dalam model polyglot, sesuai dengan kebutuhan spesifik bisnis kita.
Kita telah mencapai tahap terakhir dalam pembahasan tentang pola-pola yang umum digunakan dalam arsitektur berbasis event. Mulai dari video pertama yang membahas dasar-dasar event dengan penggunaan Kafka, hingga implementasi event beserta kegunaannya. Pembangunan sistem dengan pendekatan berbasis event ini memberikan pengalaman yang sangat berbeda dibandingkan dengan pendekatan lama yang mayoritas berfokus pada permintaan respon yang memblokir. Sementara itu, pendekatan event didasarkan pada asinkron dan proses non-blokir, jauh lebih bagus baik dalam performance dan dalam hal maintenance sistem yang kita buat. Selanjutnya, pada video terakhir yang akan datang, dari seri dasar-dasar merancang arsitektur berbasis event, kita akan mengeksplorasi kisah sukses dari proyek atau produk yang telah saya bangun dengan menerapkan arsitektur tersebut. Oleh karena itu, tetaplah terhubung, berlangganan, subscribe, agar tidak ketinggalan, dan jangan lupa untuk memberikan like serta berbagi dengan teman-teman Anda. Semoga dengan demikian, kita dapat membantu mengembangkan channel The Legend Programmer menjadi lebih baik dan menyediakan konten-konten lain yang bermanfaat bagi komunitas. Sampai jumpa lagi dan terima kasih atas dukungannya.